Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Taib, insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang qiyas. Sekarang biidznillah masuk ke aqsamul qiyas, pembagian qiyas. Syekh mengatakan yang qasimul qiyasu ila jaliyin wa khafiyyin. Qiyas terbagi menjadi dua, yaitu qiyas jali yang pertama, yang kedua adalah qiyas khafi. Qiyas jali artinya qiyas yang jelas, yang kelihatan. Qiyas yang khafi ini qiyas yang samar-samar. Ketika kita melihatnya belum tentu kita langsung tahu bahwa itu adalah qiyas. Bagaimana penjelasannya? Yang pertama, awalan fal jali. Syekh menjelaskan tentang qiyas jali. Apa itu qiyas jali? Qiyas yang jelas, ma thabatat illatuhu binassin au ijma'in au kana maqtu'an fihi binafyil fariqi bainal asli wal far'i. Di sini ada tiga yang masuk ke dalam golongan qiyas jali. Yang pertama adalah qiyas yang illahnya disebutkan secara langsung di dalam nas, di dalam dalil, baik dari ayat maupun dari hadis. Ini ya, tiga ini masuk ke dalam ilahnya, cuma beda-bedanya di ilah saja. Yang kedua, ilahnya tetap dengan ijma', jadi sesuai kesepakatan para ulama ini ilahnya. Ketiga, ilahnya itu ya dengan adanya penafian bahwa tidak ada perbedaan di situ antara asal dengan fara', antara pokok dengan cabangnya. Ya, qiyasnya disebutkan di situ dengan penafian tidak adanya perbedaan. Ya, dinafikan perbedaan itu antara asal dan fara'nya. Ini yang ketiga. Jadi tiga ini sama-sama masalahnya di illah, ya, tapi ada rinciannya. Pertama thabatat bin nas, kemudian thabatat bi ijma', yang ketiga maqtu'an fih, ya, sudah disebutkan di situ bahwa tidak ada perbedaan antara asal dengan fara'nya. Mithalu ma thabatat illatuhu bin nas. Syekh memberikan contoh golongan yang pertama, qiyasul man'i minal istijmari biddamin najasi al-jafi 'alal man'i minal istijmari birrawthah. Yaitu qiyas larangan beristijmar. Apa istijmar? Ya, membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan batu, ya, ini secara asalnya istijmar. Ya, tapi ini diperluas lagi oleh para ulama. Istijmar itu membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan selain air, ya, dengan selain air masuknya istijmar. Maka istijmar menggunakan darah najis yang sudah kering, ya, yang mungkin mirip seperti batu, ya, ini sama hukumnya, ya, ini faraknya adalah istijmar dengan darah najis yang kering. Sama hukumnya dengan apa? Terlarangnya beristijmar menggunakan rawthah. Rawthah ini kotoran, ya, kotoran najis yang sudah kering. Fa inna illata hukmil asli thabitatun bin nassi haitsu ata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bihajaraini wa rawthatin. Ilahnya ini tetap dengan dalil, di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa dua batu dan satu kotoran kering. Liyastanjiya bihinna, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja, bersuci dengan dua batu dan satu kotoran kering. Fa akhadal hajaraini, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengambil dua batu. Wal qarawthah, dan beliau melemparkan kotoran keringnya. Wa qala, dan beliau bersabda, hadza riksun. Nah, ini nasnya mengatakan hadza riksun. Kenapa kotoran itu dilempar? Karena itu kotor, sesuatu yang jelek, buruk, najis. Riks. Wa riksun an-najas atau an-najis. Dan riks di sini maknanya adalah najis.
Sehingga ini ilahnya jelas sekali disebutkan oleh Nabi, kenapa nggak boleh istinja dengan kotoran, karena itu najis. Maka sama saja, mau itu kotoran hewan yang sudah kering ataupun darah masfuh, ya, darah masfuh yang memancar kemudian mengering najis, maka sama-sama tidak boleh. Dan ini jelas sekali ilahnya disebutkan dalam dalil. Wa mithalu ma thabatat illatuhu bil ijma'. Kita masuk ke golongan yang kedua, yaitu yang ilahnya tetap disebutkan dalam ijma'. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqdiyal qadi wa huwa ghadban. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang hakim, ya, dia memutuskan perkara, memutuskan hukum sedangkan dia dalam keadaan marah, sedang emosi. Faqiyasu man ilhaqin minal qada'i ala man il-ghadbani minhu minal qiyasil jali. Maka mengkiaskan bahwa terlarangnya seorang hakim yang menahan kencingnya, al-hakim ini menahan kencing, ya, untuk memutuskan hukum, ya, dikiaskan dengan apa? Dengan larangan seorang hakim memutuskan hukum ketika marah. Ini termasuk qiyas jali. Ya, sama-sama. Apa ilahnya? Lithubuti illatil asri bil ijma'i wa hiya tashwishul fikri wa insighalul qalbi. Karena telah tetap ilah asalnya, yaitu larangan hakim memutuskan perkara ketika marah, itu dengan ijma'. Para ulama sepakat bahwa ilahnya adalah tashwishul fikr, ya. Pikirannya sedang tidak menentu di situ, ya. Tidak tertata. Pikirannya sedang bercampur aduk, bercabang-cabang. Wansyighalul qalbi, dan hatinya atau akalnya itu sedang sibuk, ya. Sedang sibuk, ya, dengan emosinya itu. Begitu juga disamakan di sini, ya. Orang yang menahan kencing, itu nggak bisa untuk berpikir secara jernih karena dia tersibukkan dengan kencing yang akan keluar, ya, ditahan terus itu akan menyibukkan. Sehingga Nabi SAW pun melarang, ya, orang yang menahan kencing maupun buang air besar untuk tetap melanjutkan sholatnya. Nah, ini ilahnya di sini sabit dengan ijma', yaitu tashwishul fikr wa insyighalul qalb. Ini qiyas jali. Dan yang ketiga, wa mithalu ma kana maqtu'an fihi binafyil fariqi bainal asli wal far'i qiyasu tahrimi itlafi malil yatimi bil lubsi ala tahrimi itlafihi bil aqli lil qat'i bin nafyil fariqi bainahuma. Yaitu qiyas yang ilahnya tetap dikarenakan tidak ada perbedaan antara asal dan far'nya. Contohnya qiyas haramnya merusak, menghilangkan harta anak yatim bilubs. Bilubs ini bisa diartikan mungkin dipakai untuk membeli pakaian, ya, membeli sandang oleh walinya yang mengurusi harta anak yatim, ya, dipakai. Atau bilubs ini bisa juga dengan dicampurkan ke hartanya si walinya, ya, dipakai untuk modal bisnis muter kayak gitu. Ya, ini ada beberapa penafsiran. Nah, ini sama hukumnya dengan haramnya merusak atau menghilangkan harta anak yatim dengan cara dimakan, ya. Karena dalilnya Nabi SAW dalam ayat Al-Quran, Allah melarang untuk memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim diambil, ya, dimakan sama si walinya melebihi dari kadar yang biasa. Ini tidak boleh. Maka di sini tidak ada perbedaan. Allah Ta'ala tidak membedakan apakah harta itu berkurang karena dimakan melebihi batas atau dipakai untuk membeli sandang pakaian atau dipakai untuk hal-hal lain yang sifatnya mengurangi harta. Tidak ada perbedaan, maka hukumnya disamakan. Ini jelas. Sebagaimana qiyas takfif, ya, takfif dengan dorb.
takfif dengan dorb. Ini juga sangat jelas sekali. Sekedar mengatakan saja nggak boleh, apalagi sampai memukul, menyakiti, sampai menimbulkan bekas luka kepada orang tua. Baik. Selanjutnya, tsaniyan wal khafi, yaitu qiyas khafi. Qiyas khafi ini ma thabatat illatuhu bistimbatin. Ma thabatat illatuhu bistimbatin, yaitu qiyas yang illahnya didapat dengan cara istimbat, ya. Jadi harus mencari dulu, dicari-cari, ya. Terkadang ada beberapa hal yang bisa jadi menjadi ilah, ya, bisa jadi itu adalah ilah. Maka ditentukan dari beberapa hal itu mana yang betul-betul ilahnya. Walam yaqta' fihi binafyil fariqi bainal asli wal far'i. Dan tidak ada penjelasan di situ atau ketetapan di situ bahwasanya tidak ada perbedaan antara asal dengan far'nya. Misaluhu, contohnya, qiyasul usnan 'alal burri fi tahrimir riba bi jami'il kail. Qiyas usnan ini salah satu jenis tumbuh-tumbuhan, ini dikiaskan dengan gandum, ya, dalam pengharaman riba, di mana ilahnya adalah kail, takaran. Fa inna ta'lila bil kaili lam yathbut binassin wala ijma'in. Karena taklil, adanya illah, adanya riba pada gandum ini karena takaran ini tidak tetap dengan dalil maupun ijma'. Walam yaqta' fihi binafyil fariqi bainal asli wal far'. Dan tidak ada ketetapan bahwasanya tidak ada perbedaan antara asal dengan far'nya. Id minal jaizi an yufarraqa bainahuma bi annal burra mad'umun bi khilafil usnan. Maka yang boleh, ya, di sini adalah dibedakan antara keduanya, tidak bisa dikiaskan. Ya, tidak bisa dikiaskan usnan dengan bur, harus dibedakan. Bi annal burra mad'umun. Bahwasanya gandum itu yang benar adalah untuk dimakan, mat'um. Berbeda dengan usnan. Usnan nggak bisa dimakan, ya, orang sejenis tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan kayak gitu. Maka beda ilahnya. Dan usnan juga tidak ditakar, sehingga tidak bisa, ya, disamakan antara keduanya. Dan dalam mencari ilah ini ada beberapa teknik yang dipakai oleh para ulama seperti as-sabr wa taqsim. Tapi yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Raudhatun Nadhir, ini pertama adalah takhrijul manad dulu. Ini dicari dulu, mana ya, mana yang kira-kira cocok sebagai ilah. Misalnya, kenapa bur itu masuk ke dalam komoditas ribawi? Ada yang mengatakan, oh, karena makil dia ditakar. Ada yang mengatakan, oh, mat'um, dia adalah makanan pokok. Ada yang mengatakan, oh, karena dia tumbuh langsung di atas bumi, ya. Jadi ini ada berbagai macam ilah di sini. Maka ditakhrij mana saja ilahnya. Setelah ditakhrij, ditangkih. Ditangkih itu dipilih mana yang lebih cocok. Kalau tadi, ya, bur ini dia makil, cocok enggak? Oh, ternyata ada barang-barang atau tumbuhan-tumbuhan lain yang makil ternyata enggak dimasukkan ke dalam komoditas riba. Berarti enggak cocok. Kemudian mat'um. Nah, mat'um dicek. Oh iya, kebanyakan yang dimasukkan dalam komoditas riba adalah mat'um. Oh, berarti ini cocok. Kemudian tadi kaunuhu nabitan 'alal ard, ya, bahwa gandum ini tumbuh di atas tanah. Oh, ternyata banyak juga tumbuhan lain yang tumbuh di atas tanah tapi tidak masuk dalam komoditas riba. Oh, berarti ini dibuang. Berarti dari 3 ilah tadi
Yang cocok satu, mat'um. Ya, ini ditangkih, dipilih. Kemudian tahqiqul manat, apakah betul-betul ini cocok menjadi illah? Ya, betul-betul cocok atau tidak? Ternyata setelah dicek oleh para ulama ya, masih ada sifat lain yang menjadi illah dari bur ini sebagai komoditas riba, yaitu mat'umun muddakhar, sebagai makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu lama. Bismillah, kita lanjutkan tentang pembahasan qiyas. Insyaallah masuk ke pembahasan qiyasus syabah atau qiyas dengan penyerupaan. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, wa minal qiyasi ma yusamma bi qiyasi syabhi wa huwa an yataraddada far'un baina aslaini mukhtalafail hukmi. Dan di antara jenis qiyas ada qiyas yang dinamakan dengan qiyasus syabah. Ini sudah berbeda dengan jenis qiyas yang sebelumnya. Kalau sebelumnya qiyas jali dan qiyas khafi itu modelnya dengan illah. Dia dasarnya adalah menentukan satu illah yang bisa menghubungkan antara asal dengan fara'. Misalnya khamar, ilahnya iskar, memabukkan. Kemudian fara'nya ciu misalnya, atau nabit tapi yang sudah memabukkan. Nah, ini ilahnya satu, iskar. Ya, antara khamar dengan ciu tadi cuma satu. Sedangkan di sini adalah qiyasus syabah, yaitu mengkiaskan dengan adanya penyerupaan. Jadi prosesnya di sini ini bingung menentukan ilahnya atau menentukan asalnya itu yang mana. Ya, maka dikatakan wa huwa an yataraddad, ya, far'un. Cabangnya yang akan dihukumi ini kebingungan mau disandarkan kemana, asal yang mana, pokok yang mana. Apakah asal A atau asal B? Ya, baina aslaini mukhtalafail hukmi, di mana kedua asal ini hukumnya berbeda. Si asal A hukumnya misalnya boleh, si asal B hukumnya tidak boleh, ya, halal dan haram. Nah, ini yang si far' cabangnya mau ikut yang mana? Wa fihi syabhun bikullin minhuma, dan si cabang ini dia punya beberapa segi kemiripan antara dua asal ini. Jadi masing-masing pada satu kesatuan si fara' dia punya bagian yang mirip dengan A maupun B. Fayulhaqu bi aktsarihi ma syabahan bihi. Maka apa yang harus dilakukan? Maka dilihat prosentase kemiripannya seberapa. Misal dengan asal A dia punya kemiripan 3 hal. Dengan asal B dia punya kemiripan 2 hal. Mana yang diikutkan? Diikutkan kepada yang kemiripannya paling banyak. Jadi si fara' ini dihukumi dengan asal yang memiliki banyak kemiripan dengannya. Berarti si A tadi punya 3 kemiripan, di ilhaq, digabungkan dengan asal A. Misalu dzalik, contohnya al-abdu hal yamliku bitamliki qiyasan 'alal hurri aw la yamliku qiyasan 'alal bahimah. Contohnya adalah al-abdu, budak atau hamba sahaya. Ini posisi budak ini kemana? Budak ini kiasnya kepada apa? Apakah budak ini bisa memiliki, walaupun dia posisinya sebagai budak, sebagai tamlik, ya, apakah dia bisa mempunyai sesuatu, ya, dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan al-hur, orang yang merdeka. Apakah budak bisa punya barang sendiri, simpanan sendiri, seperti itu? Kias kepada orang merdeka. Aula yamliku qiyasan 'alal bahimah, atau budak ini tidak memiliki kepemilikan, ya, dia dikiaskan kepada hewan bahimah. Berarti asalnya 2 di sini. Yang pertama adalah al-hur, yang kedua adalah al-bahimah, karena budak ini punya kemiripan kepada keduanya. Kata Syekh, idza nadharna ila hadainil aslaini al-hurri wal bahimah,
Kalau kita perhatikan kepada dua pokok, yaitu manusia merdeka dan hewan, wajadna annal abda mutaraddidun bainahuma. Kita dapati bahwasanya budak ini ya mutaraddid, dia ada sisi kemiripan di antara keduanya. Ya, dia posisinya bingung mau digabungkan kemana karena masing-masing punya sifat yang mirip. Pertama, famin haitsu annahu insanun aqilun. Dilihat bahwa budak ini adalah seorang manusia berakal. Yuthabu wa yu'aqabu. Dia bisa mendapatkan pahala, mendapatkan hadiah, reward. Wa yu'aqabu, dan dia juga bisa mendapatkan dosa kalau berbuat maksiat. Dia bisa dihukum. Wa yankihu wa yutallik. Dia bisa menikah dan dia bisa menceraikan atau bahkan diceraikan. Dia dinikahi juga bisa. Ya, budak laki-laki menikahi budak perempuan berarti dinikahi. Budak laki-laki menceraikan budak perempuan diceraikan. Nah, dari segi ini yusbihul hur. Dia mirip sekali dengan manusia merdeka. Ini sisi pertama. Ya. Kemiripan budak dengan manusia. Kemudian sisi yang lain, yang kedua, wa min haitsu annahu yuba' wa yurhanu wa yuqafu wa yuhabu wa yuras wa la yuda wa yudmanu bil qimah wa yutasarraf fi yushbihul bahimah. Dari segi bahwasanya budak ini bisa diperjualbelikan, dia bisa dijadikan agunan, dijadikan rohan, jaminan utang. Ya, misalnya ada seorang utang, nih saya jaminkan budak saya. Yuqaf, bisa diwakafkan. Ini saya wakafkan budak saya untuk bekerja, hasilnya untuk amal kebaikan misalnya. Yuhab, dihibahkan, diberikan. Yuras, diwariskan kepada ahli warisnya. Wala yuda, dan tidak ditinggalkan begitu saja. Wa yutmanu bil qimah, dan bisa diganti dengan yang seharga itu. Ya, sebagai jaminan, misalnya budaknya dijaminkan, kemudian budaknya meninggal, maka butuh jaminan baru, bisa dengan budak lain yang seharga dengan budak yang meninggal tadi. Yutmanu bil qimah wa yutasarruf fi, ya, dan dia bisa diperlakukan apa saja. Ya, yusbihul bahimah, dari segi ini mirip dengan hewan. Ini jadi mau digabungkan ke yang mana? Insan atau bahimah? Ya, masing-masing punya sisi kemiripan. Waqad wajadna annahu min haitsu tasarruful mali aktsaru syabahan bil bahimati fayulhaqu biha. Nah, kalau dilihat, kita dapati kalau dilihat dari segi perbuatan yang berkaitan dengan harta, ya, yang berkaitan dengan keuangan finansial, ya, budak ini lebih banyak miripnya dengan hewan. Ya. Karena apa tadi? Dijual, digadaikan, diwakafkan, dihibahkan, diwariskan. Ya, dari segi ini lebih banyak kemiripannya kepada hewan. Fayulhaqu biha, maka budak diapakan? Digabungkan kiasnya kepada asalnya adalah bahimah, kepada hewan. Dan memang budak tidak memiliki kepemilikan, ya, sebagaimana manusia. Hartanya budak adalah harta tuannya. Maka lebih cocok mungkin budak digabungkan kepada hewan dibandingkan kepada manusia yang merdeka. Baik. Wa hadzal qismu minal qiyasi dhaifun, kata Syekh. Jenis ini, ya, di antara kias adalah kias yang lemah. Ya, di antara jenis-jenis kias yang lain ini yang lemah. Id laisa bainahu wa bainal asli illatun munasibatun siwa annahu yushbihuhu fi aktsaril ahkami ma'annahu yunazi'uhu aslun akhar. Ini dikatakan kias yang lemah apabila tidak ada ilah yang sesuai antara asal dengan faraknya. Ya. Ketika tidak ada ilah yang sesuai antara asal dengan farak, dan yang ada hanya kemiripan pada kebanyakan hukum, padahal ada asal lain yang mirip dengan dia, maka ini tidak kuat, tidak
diberlakukan. Ya, kecuali ada satu kesamaan yang ilah yang betul-betul ya kuat antara misalnya budak dengan bahimah tadi, dengan hewan, maka itu dipakai. Ketika tidak, hanya sekedar mirip, ya ini tidak dikatakan kias yang bisa dijadikan hujjah. Baik, selanjutnya kiasul aksi. Kiasul aksi ini jenis kias yang kalau kita terjemahkan berarti kias yang berlawanan, ya kias yang berlawanan. Jadi ini salah satu metode kias juga. Apa itu kiasul aks? Wa minal kiasi ma yusamma bi kiasil aksi. Dan di antara jenis-jenis kias ada yang dinamakan dengan kiasul aks, wa huwa yaitu itsbatu naqidi hukmil asli lil far'i. Ini kiasul aks, kias berlawanan adalah menetapkan lawan dari hukum asal untuk far'nya. Jadi misalnya ini ada al-asal. Ada al-asal, hukumnya adalah halal. Kemudian ada al-fara', hukumnya haram. Maka di sini ya, fara' dihukumi haram ini sebagai lawan dari hukum asal. Hukum asal halal, lawan halal apa? Haram. Fara' dihukumi haram. Liwujudi naqidi illati hukmil asli fihi. Sebabnya karena ada lawan dari illah hukum asalnya pada cabang. Misalnya hukum asal tadi apa? Halal. Halal. Karena ada yang membolehkan. Ilahnya karena ada hal yang membolehkan. Sedangkan di dalam fara' ini ilahnya ada hal yang mengharamkan. Ya, berlawanan dengan ilahnya asal. Maka gara-gara ilahnya berlawanan ini, hukumnya juga dibuat berlawanan, menjadi haram. Ya, jadi ini semacam lawan ya, lawan dari hukum asal gitu. Gampangnya asalnya hukumnya halal, far'nya haram. Wa mathalu lidzalika biqaulihi, dan para ulama memberikan misal dari qiyasul aks ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan pada kemaluan salah seorang dari kalian itu terdapat sedekah. Ya, atau dalam hubungan ya, hubungan suami istri di antara kalian itu terdapat sedekah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apabila salah seorang dari kami dia sedang memuncak syahwatnya atau sedang memiliki syahwat, keinginan untuk berhubungan suami istri, apakah mungkin terdapat pahala pada hubungannya itu? Qal ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun kadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa pendapatmu kalau seandainya orang ini ya, laki-laki ini ya, dia berzina, meletakkan kemaluannya pada hal yang haram, apakah dia punya dosa? Ya, begitu juga kalau dia meletakkannya atau melakukannya pada hal yang dihalalkan, maka dia akan mendapatkan pahala. Di sini hukum asalnya adalah dosa atau haram. Sebabnya apa? Al-wat'u fil haram. Sebabnya karena wata' hubungannya dilakukan atas dasar keharaman, maka hukumnya haram. Ya. Asalnya al-wat'u fil haram, ilahnya karena itu muharram ya, dan hukumnya haram. Kemudian cabangnya apa? Faranya adalah al-wat'u fil halal. Al-wat'u fil halal.
Apa hukumnya kalau al-wat'u fil halal? Oh, lihat asalnya. Asalnya untuk haram saja, untuk ilahnya al-wat'u fil haram saja muharram. Berarti kalau al-wat'u fil halal, ya lawannya, yaitu hukumnya halal. Fa'athbata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil far'i wa huwa al-wat'u al-halal naqidha hukmil asli. Maka Nabi SAW menetapkan bagi cabang, ya, yaitu al-wat'u fil halal, wa huwa al-wat'ul halal, yaitu persetubuhan yang halal, sebagai lawan dari hukum asal, yaitu persetubuhan yang diharamkan. Liwujudi naqidi illati hukmil asli fihi, karena ada lawan dari ilah hukum asalnya. Asbata lil far'i ajran li'annahu wat'u halalin kama anna fil asli wizran li'annahu wat'u haramin. Nah, Nabi SAW menetapkan pahala bagi hukum cabang. Karena apa? Karena disebabkan oleh persetubuhan yang halal. Sebagaimana dalam asalnya terdapat keharaman, maka itu mendapatkan dosa. Bisa dipahami ini, adanya lawan, ya, lawan dari hukum asal, disebabkan adanya lawan dari ilah. Contoh lain, memotong bagian hewan yang hidup itu najis, atau potongan dari bagian hewan yang hidup itu najis. Misalnya motong kakinya, motong sebagian dagingnya diambil, atau motong ekornya, ya, ekornya yang gerak-gerak itu dipotong. Itu hukumnya najis. Ini asalnya. Kemudian faraknya, memotong rambut hewan yang hidup, rambutnya tidak najis. Kenapa bisa seperti ini? Ya, karena dalam farak ini ada lawan dari ilah asalnya dan lawan dari hukum asalnya. Hukum asalnya apa tadi? Memotong bagian tubuh hewan yang hidup najis, berarti haram. Ya, sedangkan faraknya memotong rambut hewan yang masih hidup itu boleh, mubah, dan tidak najis, ya, berarti halal. Ternyata setelah kita periksa atau kita teliti, ya, ada ada lawan di antara dua hal ini. Lawannya apa? Kalau dalam yang pertama, hukum asalnya apa tadi? Memotong bagian yang memotong bagian dari hewan yang hidup itu haram, itu najis. Karena ilahnya apa? Ilahnya itu masih dialiri dengan ruh, masih adanya ruh di situ. Dan roh hanya bisa dialirkan dengan penyembelihan yang syar'i. Kemudian untuk faraknya, ilahnya apa? Ilahnya karena yang namanya rambut, wol, ya, atau suf itu tidak berkaitan dengan ruh, ya, la tahulluhur ruh, ya. Ketika dipotong, ya tetap aja hewannya hidup. Kalau bagian lain yang dipotong, hewannya bisa-bisa mati. Padahal untuk mengeluarkan roh, caranya dengan penyembelihan syar'i, memotong kerongkongan dan dua urat yang ada di leher, atau dengan cara nahar, ya, kalau unta itu langsung dengan ditusuk pada bagian tenggorokannya dari bawah itu. Nah, ini ada aks atau lawan dari hukum asal dan disebabkan oleh perbedaan dari ilah, ya. Ilahnya adalah lawan dari hukum dari ilah asalnya. Kemudian contoh lainnya, orang yang yakin dia bahwasanya dirinya itu masih suci, dia masih punya wudhu misalnya, dan dia ragu apakah batal atau belum, maka dia tetap mempertahankan kesuciannya. Artinya dia dianggap tidak batal. Dia yakin dirinya sudah wudhu, kemudian ada
semacam was-was apakah batal atau tidak. Nah, di sini hukumnya adalah dia tetap suci, ya. Ilahnya apa? Karena yakin bahwa dia masih suci. Kemudian faraknya, apabila dia ragu-ragu sudah berwudu atau belum dan dia yakin bahwa dirinya batal, maka dia dianggap keadaan tidak suci. Ya, dia dianggap berhadas. Dia harus berwudu ketika mau sholat. Nah, ini ilahnya berlawanan dengan ilah hukum asalnya. Ilah yang kedua atau farak cabangnya ini, ilahnya dia apa? Yakin bahwasanya dia batal. Kalau yang pertama yakin bahwasanya dia suci, maka berlawanan. Orang yang lebih yakin bahwasanya dia belum berwudu, ragu-ragu apakah sudah suci atau belum, lebih dikuatkan sisi dia belum bersuci. Ini juga termasuk dalam qiyasul aqs. Baik. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Sampai di sini insyaallah taala, wallahu taala alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.